Apa itu perpindahan panas konveksi? Perpindahan energi yang terjadi karena adanya kompromi antara dua mekanisme, yaitu gerak molekular random, nah ini difusi ataupun juga konduksi dalamnya, dan juga ada gerak makro, gerak curah. Jadi fluida bergerak, kelihatan secara kasat mata itu ada gerakan. Nah itu jadi itu yang juga disebut dengan istilah advensi. Jadi ada konduksi dan advensi. Nah, perlu dicatat atau perlu Anda perhatikan bahwa perbedaan antara konveksi dan advensi, nah advensi sudah tentu adanya pengangkutan semata-mata karena ada gerak massal fluida, ada pergerakan fluida. Nah, itu jadi ini perbedaan. Jadi kalau kita bandingkan dengan konduksi, karena jadi itu ada di konveksi itu ada konduksi sama advensi. Nah, konveksi dapat diklasifikasikan atas dua, yaitu konveksi paksa yang disebabkan karena adanya gaya, ada kekuatan dari luar, misalkan ada kipas, embusan angin, ada pompa, gerakan air, ataupun angin secara alami. Yang kedua ada yang disebut sebagai natural konveksi atau konveksi bebas atau konveksi alami yang dipengaruhi oleh gaya apung akibat dari adanya perbedaan massa jenis yang disebabkan oleh variasi temperatur di dalam fluida. Energi yang sedang ditransfer, nah itu tipikalnya adalah energi sensibel dari fluida. Bagaimanapun juga beberapa konveksi juga ada perpindahan panas laten dalam penukar kalor. Jadi ada laten, jadi ada pendidihan, ada kondensasi. Nah, di dalam pembahasan itu akan khusus dibahas dalam phase change, jadi perubahan fasa. Perubahan fasa nanti ada hubungan atau korelasi karakteristik pendidihan misalkan atau penguapan, bagaimana hubungan perpindahan panasnya, konveksinya untuk proses tersebut. Nah, antara fluida ataupun uap dari fluida dalam proses mendidih ataupun kondensasi. Perhatikan kasus konveksi berikut. Nah, ini ada plat datar dengan temperatur 300, temperatur permukaannya. Ini ada fluida yang mengalir dengan yang bertemperatur 20 derajat Celcius. Dan temperaturnya 20. Temperatur ini dengan suatu kecepatan tertentu. Nah, flux panas konveksinya, nah sebanding dengan beda temperatur ini. Antara temperatur permukaan dengan fluida, semakin besar bedanya, maka flux perpindahan panasnya akan semakin besar. Nah, itulah hubungan itu kalau kita ini konstanta proporsional. Nah, untuk kasus ini ada yang disebut sebagai koefisien perpindahan panas konveksi. Dengan masukkan ini, maka kita dapat hubungan flux perpindahan panas sama dengan H, koefisien konveksi, kali beda temperatur antara permukaan dengan fluida. Nah, inilah yang disebut dengan hukum pendinginan Newton. Nah, ini untuk kasus, misalkan udara dengan koefisien konveksinya 25, untuk beda temperatur yang tadi, 300 dengan 20 ya, ini ya, delta T-nya itu, dengan H-nya sama dengan sini, maka kita akan peroleh flux perpindahan panasnya 7000 watt per meter persegi. Nah, kalau udara itu bergerak, maka koefisien konveksinya akan lebih besar pada ini. Sehingga flux perpindahan panasnya juga berubah. Nah, laju perpindahan panas ya tinggal kita kalikan dengan luas. Sehingga dapatlah nilainya 560.
Nah, koefisien perpindahan panas bergantung pada permukaan geometri, pergerakan fluida, dan sifat-sifat. Nah, ini dapat kita temui dalam beberapa buku pelajaran tentang perpindahan panas. Diasumsikan bahwa flux panas positif terjadi ketika panas dipindahkan dari permukaan ke fluida. Jadi ini lebih ke perjanjian. Jadi kalau permukaan temperatur lebih tinggi, panasnya mau keluar dari permukaan itu, maka flux perpindahan panas yang arah itu disebut positif. Kalau arah sebaliknya adalah negatif. Nah, ini contoh penukar kalor. Jadi sel and tube. Nah, sini jadi ada tabung besar atau sel, nanti ada pipa-pipa banyak. Nah, di sini ada fluida yang mengalir di dalam pipa, nanti dengan U belok keluar ke sini. Nah, ini ada fluida yang lain yang di luar pipa atau di sel, nanti keluar. Nah, peralat ini akan Anda temui di kondensor misalkan, evaporator, pit water heater, ataupun juga steam generator. Nah, ini istilah penama ini first tube pass flow. Jadi ini first tube pass ya. Dalam arah ini kalau kita perhatikan, nah ini ada yang the second one flow opposite direct. Jadi arahnya berlawanan. Jadi kalau kita perhatikan ini ke situ, nah ini sama di sini. Arahnya kan ininya di sini sama, berikutnya sini, nah sini terus sama ini. Nah di sisi yang di sini, fluidanya ke sini, ini alirnya justru ke sana, berlawanan. Ini searah. Jadi ada ini ya, ada beda itu ya. Nah, bagaimana ini konveksi cuaca kan ya? Nah, di sini laut dengan daratan kemampuan menyerap panasnya beda. Itu ya beda. Kemampuan menyerap panasnya akibatnya temperaturnya siang dengan malam itu beda. Karena laut air itu mayoritas dengan panas jenis yang lebih besar, menyerap energinya bisa lebih besar. Jadi temperatur naiknya lambat daripada darat. Itu bedanya di situ. Dengan demikian artinya pada saat siang temperatur tekanan di laut lebih tinggi daripada di darat, sehingga terjadi aliran dari laut ke darat. Sebaliknya pada saat malam. Malam tekanan di darat lebih tinggi daripada di laut. Maka terjadi aliran. Nah, di samping juga ada aliran dalam arah di vertikalnya, karena ada beda temperatur dalam arah vertikal. Nah, itu ya, jadi ada angin darat, ada angin laut. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Sampai ketemu pada video-video kami yang lain.